Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Masih ingat kan kalau kemarin Elbrana membahas mengenai kisah nyata Upin Ipin? Coba dong kamu komen di bawah. Apakah kamu percaya kalau animasi Upin Ipin ini diangkat dari kisah nyata? Karena video kemarin sudah tembus 10.000 likes hanya dalam waktu semalam saja, maka dari itu kali ini aku akan membahas part kedua mengenai misteri kuburan Upin Ipin tersebut. Beneran deh, teori mengenai Upin Ipin ini sangat fenomenal karena memang animasi tersebut sangat terkenal di Indonesia dan Malaysia. Banyak banget anak-anak dan orang dewasa yang sangat terkejut mengetahui kabar kalau Upin Ipin sebenarnya adalah anak kembar yang sudah meninggal di dunia nyata. Tapi apakah itu benar dan di mana lokasi asli kuburan anak kembar ini? Elbrana secara lengkap sudah menjelaskan kisah nyata dari Upin Ipin ini di video kemarin ya. Coba deh kamu tap tombol di atas untuk nonton videonya biar kamu gak penasaran. Karena video ini adalah part keduanya, aku akan fokus membahas mengenai fakta lengkap dari misteri kuburan Upin Ipin tersebut beserta klarifikasi dari pihak Leskopek ya. Seperti biasanya, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh bahasan yang ada di video ini bersumber dari hasil analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Tepat pada tanggal 17 Januari kemarin, akun Twitter resmi Leskopek selaku studio animasi Upin Ipin memberikan klarifikasi kepada publik Malaysia dan Indonesia. Mereka berkata kalau Upin Ipin merupakan karya orisinil yang tidak diadaptasi dari kejadian nyata, baik itu orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Burhanuddin selaku produser serial animasi ini sekaligus pengisi suara dari Tok Dalang berkata bahwa konsep awal Upin Ipin pertama kali diciptakan oleh istrinya Hajah Ainon yang juga berperan sebagai pengisi suara dari Opah. Suami istri ini sepakat ingin menampilkan animasi yang mudah dipahami dan syarat akan nilai moral bermanfaat. Upin dan Ipin dibuat sebagai anak kembar karena masih jarang ada karakter animasi dengan penggambaran seperti itu. Awalnya animasi tersebut merupakan proyek sampingan saja sehingga hanya dibuat 4 tokoh saja, yakni Upin Ipin, Kak Ros, dan Opah untuk menekan biaya produksi. Bahkan nih, saking hematnya mereka memutuskan untuk meniadakan rambut Upin Ipin dan memberikan penutup kepala ke Opah karena grafis rambut pada 3D sangatlah mahal saat itu. Tapi tidak disangka-sangka walau ini bukan proyek utama studio, ternyata malah laris di pasaran pada tahun 2007 silam. Sejak saat itulah karakternya semakin bertambah dan kualitas animasi tersebut diperbaiki secara berkala. Burhanuddin juga berpesan pada publik jika penasaran dengan sejarah Upin Ipin serta studio Leskopek akan terbit sebuah buku khusus yang dapat dibeli pada bulan Maret 2022 nanti. Dari sini akhirnya banyak fans yang merasa lega karena pihak aslinya sudah mengklarifikasi secara resmi. Tapi jangan tenang dulu ya, karena faktanya ada banyak pihak yang merasa kalau ungkapan Leskopek dalam menanggapi kuburan Upin Ipin ini sangat mencurigakan. Pertama, mereka menutup mata mengenai bukti kalau kuburan Upin dan Ipin lebih dulu ada daripada serial animasinya. Orang-orang mengira kalau Leskopek sengaja menyembunyikan hal ini karena takut publik akan semakin panik. Kedua, kisah mengenai Rosdiana, saudari dari Upin Ipin asli yang ada di desa itu juga tidak dijelaskan secara detil karena ada kemungkinan kalau Rosdiana yang masih hidup itu pernah diwawancarai secara langsung oleh Burhanuddin saat melakukan riset dalam pembuatan serial animasi. Dan yang terakhir mengenai promosi buku Leskopek, pada akhir postingan di Twitter membuktikan
membuktikan dengan jelas ada upaya untuk menggiring publik membeli produk Leskopek. Bisa jadi pihak studio sengaja membuat kehebohan publik dengan kuburan Upin Ipin ini agar penjualan buku tersebut dapat mencapai target. Menurutmu gimana teman-teman? Coba kamu komen di bawah mengenai hal ini ya. Apakah kamu percaya kalau Upin Ipin ini diangkat dari kisah nyata atau Leskopek hanya mencoba untuk menutup-nutupinya? Selain klarifikasi dari Leskopek, ada beberapa fakta mengejutkan lain nih. Aku kan coba menelusuri lebih dalam mengenai lokasi makam Upin Ipin ini. Ternyata lokasinya tuh ada di Palu, Sulawesi Tengah. Siapa nih yang orang Sulawesi? Komen ya di bawah, kamu dari kota mana? Kuburan itu terdapat di pemakaman Dupa Indah, Kelurahan Layana, Kecamatan Mantikulore. Dan status dari kuburan Upin Ipin ini masih sangat dipertanyakan. Ada yang bilang kalau itu adalah replika makam sebagai contoh bagi para calon pembeli tanah kuburan sebelum menguburkan jenazah keluarganya. Itu karena makam Upin Ipin ini terlihat sangat bersih untuk makam yang usianya sudah puluhan tahun. Tapi hal ini disanggah oleh penduduk asli desa sekitar yang tahu persis mengenai sejarah makam itu. Beberapa pihak berkata kalau makam Upin Ipin ini merupakan kuburan kucing dari Kesultanan Tawaeli yang ada di Donggala, Palu. Namun aneh aja gitu loh, kenapa kucing harus dikubur sebagus ini dengan nama Upin dan Ipin? Coba teman-teman kamu komen di bawah, apa nama hewan peliharaanmu di rumah? Apakah Upin Ipin juga? Selain itu, mulai muncul nih saksi-saksi baru yang mengaku kerabat asli dari kuburan Upin Ipin itu. Mereka adalah sepasang suami istri bernama Hikmah dan juga Marlina yang hamil pada tahun 1995. Saat melahirkan anak pertama, terdapat sebuah kelainan yang menyebabkan keguguran. Setahun setelahnya, anak kedua pun juga ikut keguguran. Kedua jenazah janin itu dikuburkan berdampingan tanpa sebuah nama. Anak ketiga berhasil dilahirkan dengan selamat. Dia adalah Gisman, adik dari kedua janin yang keguguran tadi. Pada tahun 2016-an, serial Upin Ipin kan terkenal banget tuh. Pak Hikmah dan Bu Marlina memutuskan memberi nama Upin dan Ipin di batu nisan kedua anaknya yang dikubur tahun 90-an silam. Itulah sebabnya kondisi makamnya masih sangat terlihat bagus. Tapi terlepas apapun itu, kita tidak dapat 100% mempercayai setiap ungkapan dari saksi maupun teori-teori yang beredar ya. Jadi sekarang aku tantang kamu tuliskan hasil analisismu mengenai misteri kuburan Upin Ipin ini di kolom komentar. Aku ingin tahu apakah kamu percaya atau tidak. Tenang aja teman-teman, semisal Upin Ipin ini beneran asli dari kisah nyata atau mungkin studio Leskopek sedang menutup-nutupi sesuatu, pada akhirnya animasi Upin Ipin tetap menjadi favorit Elprana dan banyak orang Indonesia serta Malaysia. Selain lucu menggemaskan, banyak makna kehidupan yang bisa dipetik dari serial animasi tersebut. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.